Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengelolaan dan keselamatan kerja laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aulia Azhar MSI akan menyampaikan materi terkait mengenal pengertian konsentrasi larutan dan satuannya. Ini anggota kelompok 5, itu saya sendiri Nailatul Fadila dengan NIM 20231129, Nurul Dwi Damayanti dengan NIM 20231130, dan Ovelia Zitri Fortuna. Baiklah, next kita langsung saja masuk ke pembahasan pengertian konsentrasi larutan dan satunya yang akan disampaikan oleh Ovelia. Pada Ovelia, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan itu sendiri merupakan jumlah zat yang terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Nah, secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Nah, adapun rumus konsentrasi larutan itu sendiri yaitu terdiri dari C sama dengan M per V, di mana C itu merupakan konsentrasi, M merupakan massa dari zat terlarut, dan V merupakan total dari volume larutan. Baiklah, sekian materi dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ovelia. Selanjutnya, satuan konsentrasi larutan yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada molaritas atau M besar. Molaritas dalam konsentrasi larutan dikenal dengan istilah konsentrasi molar atau molaritas dengan simbol yang dimiliki yaitu M besar. Molaritas ini digunakan untuk mendapatkan konsentrasi larutan secara kuantitatif. Yang kedua itu ada persen massa. Persen massa ini adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa ditentukan dengan 100% dikali massa terlarut dibagi dengan seluruh massa larutan. Selanjutnya, molalitas atau M kecil. Konsentrasi larutan dalam molalitas dapat berubah pada temperatur yang berbeda, sehingga diperlukan satuan konsentrasi lain yang tetap pada suhu yang berbeda. Konsentrasi tersebut dapat dinyatakan dengan molaritas. Molaritas M kecil adalah jumlah zat terlarut atau mol terlarut per 1 kg yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan atau jumlah mol pelarut ditambah jumlah mol zat terlarut. Baik, selanjutnya disampaikan oleh Nurul dan Nurul, disilakan. Selanjutnya yaitu pengenceran larutan. Ketika larutan gula sebanyak setengah gelas ditambahkan lagi air hingga menjadi 1 gelas, maka akan diperoleh larutan gula yang lebih encer dibandingkan larutan sebelumnya. Penambahan pelarut pada larutan awal disebut dengan pengenceran larutan. Selanjutnya yaitu pencampuran larutan sejenis. Ketika larutan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi A dicampurkan dengan larutan NaCl dengan konsentrasi B, maka akan diperoleh campuran larutan garam dengan konsentrasi baru. Pencampuran larutan yang sama dengan
konsentrasi tertentu disebut dengan pencampuran larutan sejenis. Selanjutnya itu larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan pelarut. Secara umum, pelarut merupakan komponen yang lebih banyak dibanding dengan zat pelarut dalam larutan. Adapun tipe dari pelarut dan pelarut yaitu yang pelarutnya solid, pelarutnya solid, contohnya yaitu kuningan atau tembaga. Pelarutnya solid dan pelarutnya liquid, contohnya yaitu larutan gula. Pelarutnya solid dengan pelarutnya gas, contohnya yaitu kapur barus. Contoh pelarutnya liquid dengan pelarutnya solid yaitu contohnya yaitu dental amalgam atau pelarut merkuri atau perak. Pelarut liquid dengan pelarut liquid contohnya yaitu alkohol dalam air. Pelarut liquid dengan pelarut gas, contohnya yaitu air dalam gas nitrogen. Pelarutnya liquid dengan pelarut gas yaitu pelarutnya gas atau dengan pelarut solid, contohnya itu hidrogen dalam platinum. Tipe pelarut gas dengan pelarut liquid, contohnya itu soda. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya, kita akan membahas hasil wawancara laporan evaluasi laboratorium. Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada laboran Departemen Pendidikan IPA FMIPA, UNP, yaitu Bang Medi, itu dilakukan pada tanggal 1 November, didapatkan beberapa informasi. Nah, yang pertama itu standar 4 pelayanan, komponen 9 agenda pelayanan, yaitu poin nomor 25. Di sini daftar kegiatan penelitian dosen mencakup judul, sumber dana, biaya, mahasiswa yang dilakukan studio. Di sini Bang Medi menjawab itu tidak ada, karena dari segi daftar kegiatan penelitian yang dilakukan dosen yang mencakup judul, sumber dana, jumlah sejauh belum ada laporan dosen laporan laboratorium. Hal ini di jurusan IPA yang memang melakukan objek penelitian ke sekolah saja. Laboratorium belum pernah menemukan draft atau catatan terkait sumber dana dan jumlah biaya yang diperlukan terkait penelitian. Baik, mohon maaf. Untuk poin nomor 26, yaitu daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mencakup judul, masyarakat sasaran, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium. Nah, ini dari segi pendukungan layanan, praktikum, dan penelitian dosen juga 0. Karena di sini untuk daftarkan pengabdian yang dilakukan itu belum ada. Selanjutnya komponen 10 yaitu pendukung layanan praktikum dan penelitian.
Poin nomor 27. Instruksi kerja untuk peralatan di laboratorium. Di sini, Bang Mei, karena dari segi pendukungan pelayanan mohon maaf, saya lanjutkan teman-teman. Dari segi pendukungan layanan praktikum dan penelitian yang terkait SOP dan instruksi kerja untuk pemakaian peralatan di labor ini, di dalamnya itu tidak include pemakaian alatnya, karena alat yang dimiliki tidak ada yang penggunaannya spesifik. Contohnya tuh ada seperti Challenger, itu tidak ada spesifik khusus dalam penggunaannya, karena di laboratorium sendiri hanya ada alat-alat yang tergolong untuk kegiatan praktikum IPA SMP. Nah, untuk nanti itu akan dibenahi atau diperbaiki, dan sekarang ini masih dikategorikan belum lengkap, atau poin 2 yaitu kurang lengkap. Nomor 20 itu penuntun praktikum untuk semua mata kuliah yang dilayani di laboratorium. Nah, Bang Mei mengatakan poin 2 yaitu kurang lengkap. Untuk penuntun praktikum sendiri, di labor didapatkan hanya nantinya dosen yang melakukan praktikum akan memberikan penuntun praktikumnya kepada laboran. Nah, itu baru laboran mempunyai penuntun praktikum untuk mata kuliah. Nah, di sini diberikan poin. Di sini dikatakan kurang lengkap karena tidak semua penuntun praktikum ada di laboran atau ada di labor. Dan nantinya penuntun praktikum diberikan dari dosen yang melakukan praktikum. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 5. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata atau salah bermasalah jaringan. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Walau dalam Zoom meeting, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat yang mengikuti perkuliahan hari ini. Yang terhormat Bapak dosen yaitu Dr. Aulia Azhar MSI dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti mata kuliah pengelolaan keselamatan kerja laboratorium. Kelompok 6 akan membahas tentang larutan bereaksi umum. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri itu Putri Hasanah dengan NIM 20231132 sebagai moderator dan rekan saya Rahmi Fajri Syasya dengan NIM 20231133 dan rekan saya Siva Salim dengan NIM 20231136. Baik, yaitu materi pertama akan disampaikan oleh Siva. Kepada Siva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang larutan reaksi. Nah, sebelum masuk kepada larutan reaksi itu apa, kita ketahui dulu apa itu larutan. Nah, larutan itu merupakan campuran homogen atau terdiri dari dua senyawa atau lebih, di mana larutan ini terdiri dari dua macam, yaitu ada zat komponen yang berupa zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut itu merupakan komponen dari larutan yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan zat pelarut itu merupakan komponen dari larutan yang bersifat dominan atau jumlahnya lebih banyak. Nah,
Larutan preaksi itu apa? Larutan preaksi itu merupakan larutan yang digunakan sebagai bahan untuk berlangsungnya suatu reaksi, di mana larutan preaksi ini memiliki peran yang sangat dalam sebuah percobaan dalam penelitian yang berhubungan dengan kimia dan biologi. Pada konsentrasi dalam sebuah larutan, ini merupakan komposisi yang menunjukkan perbandingan jumlah zat yang terlarut dengan pelarutnya, di mana semakin banyak komposisinya dalam sebuah larutan akan berpengaruh kepada konsentrasi larutannya. Pembuatan larutan preaksi ini membutuhkan adanya komponen campuran, dapat berupa gas atau padat dan cair. Kemudian di dalam sebuah larutan itu, antara zat terlarut dan zat pelarut itu memiliki keterkaitan yang sangat penting. Semakin banyak jenis zat terlarut yang dicampurkan ke dalamnya, ke dalam sebuah larutan itu, maka akan menyebabkan semakin tingginya titik didih larutan tersebut. Dan berlaku sebaliknya. Nah, larutan ini memiliki beberapa macam, yaitu diantaranya ada larutan yang berdasarkan pH, konsentrasi, dan daya hantar listrik. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah larutan asam. Larutan asam ini merupakan larutan yang memiliki pH-nya itu kurang dari 7. Nah, larutan ini memiliki rasa masam yang bersifat korosif, yaitu contohnya ada asam larutan dari cuka. Kemudian yang kedua ada larutan basa. Nah, larutan basa ini merupakan larutan yang memiliki pH-nya lebih besar dari 7. Di mana larutan ini memiliki rasa yang pahit yang bersifat kaustik atau licin. Contohnya itu larutan basa ada sabun. Kemudian ada larutan netral. Nah, larutan netral ini merupakan larutan yang pH-nya itu sama dengan 7. Di mana larutan ini tidak memiliki rasa, sehingga saat dilakukan uji terhadap kertas lakmus, tidak akan merubah warna dari kertas lakmus tersebut. Contoh dari larutan netral ini yaitu adalah air netral. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan larutan berdasarkan konsentrasinya. Larutan berdasarkan konsentrasinya terbagi 3. Yang pertama yaitu larutan tak jenuh. Larutan yang tak jenuh yaitu larutan yang memiliki kandungan zat terlarut dalam konsentrasi yang lebih kecil dari KSP-nya. Harga KSP-nya besar dari harga kelarutannya. Yang kedua yaitu larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu yang memiliki kandungan zat terlarut dalam konsentrasi maksimum, sehingga larutan ini berada dalam konsentrasi kesetimbangan. Harga KSP-nya sama dengan harga kelarutannya. Yang ketiga yaitu larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang melebihi batas maksimal konsentrasinya, sehingga larutan ini tidak stabil. Saat sebuah larutan lewat jenuh diberikan zat terlarut secara terus-menerus, maka zat terlarut tersebut akan mengendap. Harga KSP kecil dari harga kelarutannya. Selanjutnya itu larutan berdasarkan daya hantar listrik yaitu terbagi atas 2. Yang pertama yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dengan gejala dapat menyala lampu dan timbulnya gelembung gas dalam larutan. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Lalu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga tidak akan timbul gelembung gas dalam larutannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Nah, bidang biologi. Biologi merupakan ilmu sains dan teknologi yang berkaitan dengan makhluk hidup, yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Biologi termasuk ke dalam ilmu yang sangat luas cangkupannya, dari susunan yang sangat sederhana hingga kompleks. Makhluk hidup terbentuk dari beberapa komponen penyusun yang sangat banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya eksperimen untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ilmu sains memiliki keterkaitan erat dengan sebuah penelitian dan percobaan dalam pendekatan saintifik.
Selanjutnya yaitu larutan bereaksi umum pada percobaan biologi. Nah, terdapat ada dua, yaitu asam sulfat dan natrium hidroksida. Nah, asam sulfat adalah asam mineral atau zat anorganik yang sangat kuat. Zat ini larut di dalam air. Asam sulfat berpenampilan seperti cairan higroskopis, berminyak, tak berwarna, dan tak berbau. Asam ini bersifat korosif. Semakin tinggi konsentrasi asam sulfat, semakin bertambah bahayanya, walaupun asam sulfat tersebut encer. Nah, akan tetapi, maupun mendehidrasi kertas, jika tetesan asam sulfat dibiarkan dalam waktu lama, selain itu asam sulfat juga disebut oleum berbahaya. Oleum akan menghasilkan gas SO2 yang sangat reaktif jika terhirup akan merusak paru-paru. Nah, asam sulfat ini memiliki rumus kimia H2SO4. Berdasarkan dari rumus kimianya, asam sulfat ini dibentuk dari komponen kation asam atau H+, serta komponen anion sulfat yaitu SO42-. Nah, selanjutnya itu ada natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini adalah salah satu bahan kimia laboratorium yang bersifat basa kuat, dapat larut dan mengion di dalam air menghasilkan ion Na+ dan OH-. Pada suhu ruangan, NaOH merupakan kristal padat dengan struktur ortorombik berwarna putih, tidak berbau, dan dapat menyerap uap air dan karbon dioksida langsung dari udara. Sifat natrium hidroksida yang dapat menyerap uap air ini disebut dengan higroskopis. Nah, NaOH ini merupakan sejenis basa logam kaustik. Mungkin itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang instrumen audit mutu internal laboratorium IPA terpadu. Di mana kita membahas yang pertama yaitu tentang kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang akan disampaikan oleh Siva Salim. Kepada Siva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan komponen yang pertama, yaitu tentang kebersihan. Nah, saat kita mengobservasi laboratorium jurusan pendidikan IPA, atau yang sekarang dikenal dengan Departemen Pendidikan IPA, nah, menurut kelompok kami ini, laboratorium pendidikan IPA ini sudah sangat bersih. Nah, hal itu terlihat pada lantai labor yang terbuat dari keramik, tidak banyak debu. Kemudian pada plafon labor juga bersih. Meja dan alat-alat labor juga sudah dipakai, setelah dipakai juga langsung dibersihkan kembali, kemudian diletakkan dengan rapi oleh laboran, yaitu Bang Medi. Nah, sehingga ketika kita berada di sana terasa nyaman ketika melakukan praktikum atau sedang melakukan pengajaran di kelas. Nah, namun sangat disayangkan ada beberapa bekas plester yang ada di dinding-dinding labor. Itu menurut kelompok kami sangat begitu mengganggu. Kemudian pada lantai keramik juga ada yang terlepas karena sedang melakukan perbaikan dan peletakan alat di laboratorium itu kurang rapi. Banyak sekali kardus dan kotak penyimpanan barang yang diletakkan di tempat yang tinggi. Nah, hal ini di suatu saat terjadi gempa atau tersenggol, kemudian tempat menaruh barangnya tersebut rapuh karena kan diletakkannya kan di kayu, dan kotak penyimpanan barang yang diletakkan di tempat itu terlalu tinggi. Nah, hal ini ditakutkan jika tersenggol terus kemudian jatuh, akan menyebabkan barang tersebut rusak atau akan juga menyebabkan mengalami kecelakaan laboratorium di pendidikan IPA. Kemudian hal itu dapat kami maklumkan karena kondisi tempat laboratorium pendidikan IPA ini kecil.
tidak ada tempat untuk meletakkan alat dan barang yang belum terpakai, sehingga alat dan barang tersebut disimpan di tempat yang tinggi agar tidak memakan banyak tempat. Nah, kami dari kelompok 6 juga mewawancari laboran, yaitu Bank Medi, yaitu Hermedi Yulian Saputra SPD. Nah, menurut informasi dari laboran tersebut, bahwa kebersihan di laboratorium pendidikan IPA itu sangat bersih, karena di dalam laboratorium pendidikan IPA itu ada cleaning service-nya atau CV. Dia tuh selalu membersihkan laboratorium itu setiap hari, dari pagi dan sore, dan Bank Medi pun juga sebagai laboran juga membersihkan alat untuk alat atau bahan yang telah selesai dipakai di laboratorium. Kemudian selain itu laboran juga melakukan perawatan dalam kurun waktu sekitar seminggu sebanyak 3 kali, di mana perawatan itu mengenai menjaga kebersihan lemari, kemudian mengelap kaca, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang kesehatan, di mana poinnya itu kesehatan lingkungan laboratorium. Nah, menurut informasi dari laboran yang kami wawancarai, didapatkan bahwa di dalam laboratorium IPA itu belum adanya alat penyimpanan bahan khusus. Nah, terkadang ada bahan yang menguap dan berbau, kemudian terhirup oleh kita, karena di laboran itu juga tidak adanya exhaust atau tempat pembuangannya, maka di sanalah agak kurangnya gitu kesehatan di laboratorium pendidikan IPA. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada poin penjagaan kesehatan lingkungan di sekitar laboratorium dengan memperhatikan pembuangan zat berbahaya atau pencemar lingkungan. Nah, kami menilai itu dijaga karena pada kesehatan lingkungan laboratorium menurut informasi yang didapatkan dari laboran yaitu Bank Medi yang telah kami wawancarai bahwasanya pembuangan zat berbahaya di laboratorium pendidikan IPA belum terkoordinasi dengan baik. Seharusnya ada instalasi pembuangan air limbah, tetapi untuk saat ini belum adanya instalasi pembuangan air limbah zat berbahaya tersebut di dalam laboratorium pendidikan IPA. Tetapi untuk penjagaan kesehatan lingkungan di sekitar laboratorium sudah dijaga dengan baik. Itu poin ketiga. Nah, pada saat melakukan pembuangan zat, laboratorium selalu menetralkan zat tersebut dengan menggunakan larutan Aquades. Nah, setelah itu zat dibuang di wastafel WC sebagai pembuangan zat berbahaya. Namun menurut kami tempat pembuangan zat masih cukup minim karena wastafel labor banyak yang rusak, hanya berpusat pada wastafel WC saja. Nah, sebaiknya wastafel tersebut dilakukan perbaikan dan juga tong sampah ditambah agar penjagaan kesehatan lingkungan di sekitar labor IPA dapat meningkat. Kemudian sirkulasi udara yang kurang jika di labor AC sedang mati terasa agak pengap, jadi sebaiknya sirkulasi udaranya ditambah. Nah, poin selanjutnya yaitu ketersediaan, keberfungsian, dan pengoperasian alat pemadam kebakaran di laboratorium atau bengkel atau studio. Nah, kegiatan yang dilakukan di laboratorium sangat erat kaitannya dengan alat-alat gelas, instrumen khusus, dan bahan-bahan kimia. Nah, pada ketersediaan atau keberfungsian dan pengoperasian alat pemadam kebakaran di laboratorium ditinjau dari ketersediaan keberfungsiannya. Nah, IPA yang langsung kami amati belum tersedia alat pemadam kebakaran seperti APAR. Namun sudah terdapat sirine atau tanda bahaya kebakaran dalam ruangan tersebut. Tetapi sensor panas itu kalau apinya sudah sampai atas, maka bisa terdeteksi kebakaran. Sehingga menurut kami, kurangnya keselamatan kerja saat di laboratorium IPA, karena menurut kami APAR termasuk komponen penting yang mestinya harus ada di dalam labor. Sehingga apabila terjadi kecelakaan di labor, bisa cepat diminimalisir. Nah, sedangkan menurut informasi wawancara,
dari Bank Medi atau laboran didapatkan bahwasannya di laboran pendidikan IPA jika terjadi kecelakaan kerja laboratorium, contohnya ketika kita melakukan pembakaran spiritus dan terjadi mematikan kebakaran tersebut dengan menutup sumber kebakaran tersebut menggunakan gelas beker 1000 mili, maka dengan tidak adanya oksigen maka api tersebut akan mati. Nah, selanjutnya yaitu ketersediaan P3K dan kelengkapan isinya untuk membantu keselamatan kerja di laboratorium atau bengkel atau studio. Menurut kami itu tersedia kotak P3K dan dilengkapi dengan obat-obatan atau bahan yang diperlukan. Itu terdapat pada poin 4. Nah, P3K merupakan komponen penting yang harus ada di dalam laboratorium. Karena jika terjadi kecelakaan atau luka ringan, saat praktikum bisa langsung mendapat pertolongan pertama dengan P3K. Di laboratorium pendidikan IPA berdasarkan yang kami lihat sudah tersedia 5 kotak P3K dan isinya cukup lengkap, sehingga kapas pembalut, kain pembalut segitiga, rivanol, kompres, gunting lipat, plester, betadin, dan lain-lain sebagainya. Maka ketersediaan P3K di laboratorium sudah sangat baik isinya untuk membantu keselamatan kerja di laboratorium. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang larutan reaksi umum dan hasil wawancara evaluasi pada laboratorium. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salat beserta salam juga tak lupa kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu saya Silvi Jafreli dengan NIM 20231033 selaku moderator. Dan rekan saya yaitu Serly Gustina. Next, Chip. Serly Gustina dan Revika Juanda dan juga Yulia Fridayani. Nah, baiklah. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai LKPD Ethnoscience. Yang mana yaitu LKPD merupakan lembar kerja peserta didik yang merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Nah, tujuan dari penyusunan LKPD ini yaitu yang pertama untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk memberikan tugas-tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan dan menjadikan peserta didik menjadi lebih mandiri serta meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, adapun manfaat dari LKPD yaitu mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, melatih dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, dan juga sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses belajar mengajar, kemudian membantu peserta didik dalam memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yulia. Kepada Yulia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keuntungan LKPD. Keuntungan LKPD yang pertama yaitu LKPD dapat digunakan dalam pemberian tugas oleh guru. Yang kedua yaitu harga LKPD murah dan terjangkau sehingga semua peserta didik dapat membelinya. Yang ketiga yaitu materi dalam LKPD disampaikan secara singkat dan jelas. Next.
Next. Sipa selanjutnya. Deskripsi LKPD pada materi sistem pencernaan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1 dengan tema Sistem Pencernaan pada Manusia. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Revika. Kepada Vika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai kompetisi dasar dari LKPD kami, yaitu kompetisi dasar 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selanjutnya, Kak. Baik, adapun indikator pencapaian kompetisinya yaitu KD 3.5.2, menjelaskan fungsi dari bahan makanan, dan 3.5.1, mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan. Sehari-hari uji bahan. Selanjutnya, Halo Pika, amankah? Baik teman-teman, mungkin sepertinya Revika terkendala jaringan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sherly. Kepada Sherly dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu mengenai nama upaya dalam bahasa Minang. Pertama, itu ada batik. Batik juga disebut dengan versi leksika lain, yaitu botiak. Penamaan ini dipakai oleh masyarakat Minang yang berasal dari daerah Darek. Daerah Darek merujukan pada daerah-daerah di wilayah tanah Minang yang berlokasikan di dataran tinggi yang juga merupakan sumber dan pusat dari adat Minangkabau. Kemudian yang kedua ada Kaliki. Petaya juga disebut dengan nama Kaliki oleh masyarakat Minang yang berasal dari daerah Darek. Yang ketiga itu ada Sampelo, di daerah pesisir, tepatnya di daerah dataran rendah yang menjujur sepanjang pantai barat di Sumatera Barat.
Pepaya lazim disebut dengan nama Sampelo. Daerah pinggir pantai ini mencakup wilayah yang disebut rantau pasisia, yakni daerah Padang, Pariaman, serta pesisir selatan. Selanjutnya, kemudian yang keempat ada situka. Sebutan situka umumnya dituturkan oleh masyarakat Minang di sekitar perbatasan kabupaten pesisir selatan. Yang terakhir itu ada papaya. Papaya merupakan sebutan untuk pepaya yang telah banyak mengalami penyesuaian dengan bahasa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sherly atas penjelasannya. Itulah sedikit materi mengenai PPT kami, yaitu tentang sistem pencernaan dan kaitannya dengan buah pepaya. Nah, untuk informasi yang lebih jelas, maka akan kami tampilkan dalam bentuk LKPD. Nah, baik teman-teman, seperti yang setelah kami tampilkan pada share screen, itu tampilan awal dari LKPD, yaitu LKPD kelompok kami, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, pernahkah teman-teman semuanya merasakan sakit perut karena sembelit atau gangguan pencernaan lainnya? Nah, pasti pernah dong ya. Nah, sembelit itu terjadi ketika BAB kita menjadi sulit, sehingga kotoran yang menumpuk di dalam usus besar menjadi penyebab umum sembelit, yaitu disebabkan karena dehidrasi, kekurangan serat, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satu buah yang terbukti dapat melancarkan sistem pencernaan atau sembelit adalah buah pepaya. Nah, dalam buah pepaya ada yang namanya kandungan enzim papain yang dapat membuat protein lebih mudah dicerna, sehingga mencegah penumpukan protein yang sebagian besar dicerna di usus besar. Nah, selain itu, pepaya merupakan sumber serat tidak larut yang sangat baik. Nah, ini membantu kotoran yang menumpuk di usus besar bergerak lebih mudah. Nah, sekarang kita udah tahu cara untuk mengatasi sembelit, yaitu dengan mengkonsumsi buah pepaya. Nah, pada LKPD ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sherly. Kepada Sherly dipersilakan. Terima kasih moderator. Ini adalah tampilan dari LKPD kelompok kami. Pada tampilan yang pertama, Kak, teman-teman sudah melihatnya. Selanjutnya itu adanya tampilan yang kedua, yaitu terdapat kompetensi dasar dari sistem pencernaan manusia, itu KD 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian terdapat 5 indikator kompetensi dasar. Selanjutnya, pada tampilan ini yaitu siswa disuruh berpikir kritis, yaitu seperti pertanyaan, pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar di sekolah? Saat kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan ketika beristirahat berbunyi? Kemudian itu menurutmu, mengapa kita butuh makan? Di awal ini juga kami tampilkan itu pengenalan sedikit dari makanan, seperti makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Kemudian di sini juga kami tampilkan yaitu coba pikir apa yang slide selanjutnya. Pada LKPD selanjutnya itu kami menampilkan penting nutrisi bagi tubuh, kemudian adanya kegiatan siswa yaitu mengamati bagian komposisi bahan makanan yang ada dalam produk. Di sini siswa akan melihat beberapa produk, kemudian mengamati bahan utama penyusun produk yang tertera pada makanan, kemudian melihat apa kandungan zat yang ada dalam makanan. Kemudian siswa disuruh itu berdiskusi mengenai pertanyaan apakah makanan instan tersebut cukup untuk memenuhi gizi harian dan bagaimana caranya agar
kamu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kamu. Selanjutnya, Cip. Pada selanjutnya itu adanya struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Di sini juga terdapat kegiatan siswa yaitu membuat pencernaan makanannya itu terbagi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Di sini siswa disuruh untuk membuat kesimpulan dari pertanyaan kedua tersebut. Selanjutnya itu adanya selanjutnya, Cip. Nah, di sini ada kegiatan siswa yaitu membuat melihat bagian-bagian apa yang ada pada gambar, yaitu menyesuaikan seperti adanya mulut, usus besar, usus halus, dan sebagainya. Selanjutnya, Cip. Nah, sini terdapat itu mengenai buah. Seperti tahukah kamu bahwa sebenarnya ada waktu tepat untuk mengkonsumsi buah-buahan. Sini ada penjelasan mengenai buah yang mengandung serat, vitamin, dan fruktosa. Kemudian ada fakta tentang buah itu manfaat, terutama pepaya bagi sistem pencernaan pada manusia. Lanjut, Cip. Nah, di sini juga terdapat itu tugas siswa mengenai diskusi, yaitu mengapa buah pepaya bisa melancarkan pencernaan, manfaat yang terkandung dalam buah pepaya, dan apakah buah, kulit, biji buah pepaya juga memiliki manfaat bagi tubuh. Kemudian di sini juga terdapat kandungan gizi pada buah pepaya. Itulah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sherly atas penjelasannya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan kami mengenai LKPD, yaitu tentang sistem pencernaan dan kaitannya dengan buah pepaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vlog Ethnoscience yang telah kami lakukan. Nah, teman-teman, silakan disimak video vlog Ethnoscience yang telah kami buat.
Gimana, guys? Tugas mata kuliah saya yang diambil oleh Bapak Dr. Aulia. Nah, sekarang kami sudah berada di Museum Aditya Warman yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Padang. Nah, di sini kami akan mengeksplorasi kapan museum ini berdiri dan apa-apa saja yang ada di dalam museum ini. Yuk ikuti perjalanan kami. Kalau dari segi koleksi ada terdiri dari 10 jenis koleksi yang ada di museum, ada etnographika, arkeologika, ada historika, heraldika, historika juga, koleksi geologika, geografika, geopolitika, seni rupa, teknologi, jenis koleksi. Alhamdulillah ya, banyak sekali kita dapat informasi baru dan ini tentunya tentang museum ini ya. Nah, ada apa lagi? Dan cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Ada ibunya juga. Ini singkat.
Museum bagian rendang. Dari sini terdapat berbagai macam-macam jenis rendang. Dari konvensi, rendang lokal, rendang tahu, rendang budaya, rendang Cimada, rendang buah, rendang daun kayu, dan rendang bau. Nah, konvensi ini terdapat di Kabupaten Agam, karena di kabupaten tersebut terdapat banyak pensi. Jadi orang di sana sering memanfaatkan pensi tersebut untuk membuat rendang-rendang. Perjalanan kami mengenai eksplorasi kebudayaan dan Museum Aditya Warman, semoga budaya yang ada di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itulah video vlog kami mengenai Museum Aditya Warman. Nah, dari video yang telah kami tayangkan, Museum Aditya Warman banyak sekali mengandung nilai etnosains. Salah satunya yaitu ada di bagian randang. Nah, randang merupakan makanan khas Minangkabau. Randang memiliki posisi yang sangat istimewa dalam budaya Minangkabau. Randang juga memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat, yang mana randang memiliki 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu randang terdiri daging sapi yang dilambangkan sebagai nenek mama, yang mana artinya para pemimpin suku adat. Yang kedua ada kelapa atau karambia, dilambangkan sebagai cadia pandai atau kaum intelektual. Yang ketiga ada lado atau cabai, yang mana dilambangkan sebagai alim ulama yang tegas. Dan ada pemasak atau bumbu-bumbu rempah-rempah yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Nah, sekarang kita akan membahas apa keterkaitannya dengan etnosains pada pembelajaran IPA. Nah, pada randang itu sendiri, yang pertama yaitu terdapat pada proses pembuatan randang, yaitu terjadi proses perpindahan suhu dan kalor, yang mana saat proses memasak yang lama menyebabkan air yang terkandung di dalam rendang berkurang, sehingga rendang bisa awet dan tahan lama. Nah, selain itu, wajan yang digunakan dalam proses memasak adalah wajan besi yang dapat mengantarkan panas dengan baik, sehingga rendang bisa masak merata di setiap isinya. Kemudian, keterkaitan rendang ini dengan etnosains yang kedua yaitu ada bumbu-bumbu alami. Bumbu-bumbu alami rendang ini seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah itu bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen sehingga bersifat seperti pengawet alami. Nah, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari pewarna alami, penyedap alami, dan pengawet alami yang mana merupakan salah satu kajian IPA terkait materi zat aditif. Nah, pewarna alami contohnya seperti kunyit atau kurkuma domestika mengandung zat warna kurkumin yang memberi warna kuning pada makanan. Dan juga ada cabai merah yang memberi rasa pedas dan juga menghasilkan zat warna kapsantin yang menjadikan warna merah pada makanan. Kemudian ada penyedap alami yaitu bawang merah dan bawang putih, jahe, lengkuas, cengkeh, merica, ketumbar, dan lain-lain. Kemudian ada pengawet alami, yaitu yang pertama ada garam dapur, yang mana selain memberikan rasa asin, garam juga berfungsi sebagai pengawet. Nah, sifat garam dapur ini adalah higroskopis atau menyerap air, sehingga adanya garam akan menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi. Dan juga bawang putih mengandung arlisilin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Nah, itulah keterkaitan Museum Aditya Warman yaitu di bagian randang yang terkait dengan etnosains.
Kemudian ada juga di bagian songket yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Revika. Kepada Vika dipersilakan. Sebelumnya izin mematikan kamera karena jaringannya. Jadi bagian yang membuat kita kagum di bagian Museum Aditya Warman ini adalah dengan adanya beragam songket yang terdapat keunikan dari masing-masing daerah. Nah, adapun etnosains dari songket ini yaitu motif rekonstruksi dari gambar manusia, binatang, bunga, hewan, alam, dan properti adat. Memungkinkannya digunakan sebagai sebagai salah satu sumber belajar konsep ilmu pengetahuan alam di sekolah. Pembelajaran etnosains dengan memanfaatkan kain songket sebagai sumber belajar IPA di sekolah mengandung arti bahwa motif-motif kain songket dapat diintegrasikan dalam konsep-konsep IPA untuk mengkonstruksi dimensi sains pada diri peserta didik. Selain itu, motif dari kain songket juga dapat mengeksplorasi contoh ide-ide matematika atau etnomatematika, seperti prinsip-prinsip geometri, simetri, transformasi, dan refleksi. Contohnya ada pada motif pucuk arah buang, ada motif singkara atau kepiting, ada sajamba makan, dan ada tirai. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada IPI. Baik, terima kasih Pika. Selanjutnya ada sedikit tambahan dari rekan kami Yulia. Kepada Yulia dipersilakan. Yulia. Yul. Baik, mungkin Yulia terkendala sesuatu. Untuk informasi tambahan sedikit lagi, yaitu ditambahkan oleh Sherly. Kepada Sherly dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun tambahan dari saya itu mengenai koleksi lainnya. Koleksi Museum Aditya Warman yang hampir mencapai 6.000 buah pada tahun 2018 dikelompokkan menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama ada geologika atau geografika, yang kedua biologika, 3 etnografika, 4 arkeologika, 5 historika, 6 numismatika, 7 filologika, 8 keramologika, 9 seni rupa, 10 teknologika. Koleksi Museum Aditya Warman juga bisa dilihat di area Taman Purbakala yang berisikan arca serta prasasti zaman megalikum serta peninggalan kerajaan. Yang pertama terdapat replika Batu Menhir, yang kedua replika Arca Brairawa, yang ketiga replika Arca Amogapasa, yang keempat replika prasasti Sarwaso I. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sherly atas tambahannya. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan kali ini. Walau dalam Zoom meeting, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengelab serta teman-teman semua yang dapat hadir pada pertemuan kali ini. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Putri Hasanah dengan NIM 20231132. Kemudian yang kedua ada Rahmi Fajri Saisha dengan NIM 20231133. Dan yang terakhir ada saya selaku moderator yaitu Siva Salim dengan NIM 20231136.
Nah, untuk materi yang pertama akan dibacakan kepada Rahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada materi pertama yaitu tentang pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang ditetapkan. Etnosains. Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli dengan sains ilmiah. Pengetahuan sains asli terdiri atas seluruh pengetahuan yang menyinggung mengenai fakta masyarakat. Pengetahuan tersebut berasal dari kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ruang lingkup dari pengetahuan sains asli meliputi bidang sains, pertanian, ekologi, obat-obatan, dan tentang manfaat dari flora dan fauna. Next. Pengertian LKPD. LKPD merupakan bahan ajar yang menuntut peserta didik dalam mempermudah proses pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk elektronik. Biasanya LKPD dapat disajikan pada komputer, laptop, maupun smartphone. LKPD sendiri memiliki kelebihan karena dapat diakses secara offline maupun online. LKPD juga merupakan salah satu inovasi teknologi digital yang mengubah materi cetak menjadi materi yang dapat diakses secara digital. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Baik, selanjutnya yaitu fungsi LKPD. Nah, fungsi LKPD ini pertama yaitu sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Selanjutnya, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik dalam belajar. Nah, LKPD kita memilih yaitu materi IPA kelas 9 semester 2, di mana kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Di mana di LKPD itu terdapat pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada KI dan KD. Selanjutnya yaitu ada peta konsep, model, keterpaduan, petunjuk penggunaan LKPD. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada kegiatan belajar. Di kegiatan belajar ini kita membahas tentang tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini terdiri dari materi singkat, stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Selanjutnya yaitu ada kuis. Nah, setelah itu kita akan mengadakan evaluasi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Sana atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang bioteknologi berkaitan dengan etnosains. Nah, bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lainnya. Nah, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
Nah, pada bioteknologi terkait dengan etnosai ini, kita mengangkat tape. Tape ini sebagai salah satu makanan tradisional, di mana dalam pembuatannya melibatkan adanya proses sains, yaitu proses singkong yang sedang dikukus, akan adanya perubahan wujud benda dari cair menuju gas, dan bentuk itu air yang mendidih. Nah, hal tersebut merupakan proses penyublinan. Selain itu, proses sains yang didapatkan yaitu berupa fermentasi. Nah, dalam proses pembuatan tape terdapat proses peragian dan pemeraman. Singkong yang telah ke dalam keranjang yang dialasi daun pisang yang bersih, kemudian ditutup, kemudian selama pada suhu kamar. Kenapa di sini namanya biasanya juga kalau di daerah Bekasi itu tape itu biasanya tuh disebut atau Bekasi atau di daerah Bandung-Bandung gitu, dia tuh biasanya tape itu disebut sebagai perem. Nah, perem ini kayak penyimpanan, disimpan gitu. Kemudian selama di perem ini di suhu kamar yaitu selama 2-3 hari. Nah, selama masa pemeraman ini tidak boleh dibuka dan tidak boleh terkena tangan agar tape yang dihasilkan ini tidak kecut atau masam. Nah, hal ini merupakan proses fermentasi. Nah, melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar sains sekaligus memahami salah satu kearifan lokal yang ada berupa makanan tradisional daerah. Sedangkan proses sains yaitu proses singkong yang sedang dikukus, akan adanya perubahan wujud benda dari cair menuju bentuk air yang mendidih, itu merupakan proses penyulinan. Selain itu, proses sainsnya itu yaitu berupa fermentasi. Nah, berikut adalah link LKPD Nah, ini adalah tampilan cover LKPD tentang bioteknologi. Nah, di mana LKPD ini kita menggunakan LKPD yang berbasis discovery learning. Selanjutnya. Nah, LKPD ini berbentuk seperti buku, jadi siswanya nanti bisa mengakses melalui link yang akan diberikan kepada gurunya. Nah, menurut kelompok kami, LKPD ini cukup untuk bagian-bagiannya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu
Baik, untuk yang pertama ada bagiannya itu yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdiri dari yang sudah dijelaskan oleh Putri Hasanah, yaitu ada KI dan KD, kemudian peta konsep, maaf, kemudian model keterpaduan, kemudian yang keempat ada petunjuk penggunaan LKPD. Di slide-slide kemudian masuk kepada kegiatan belajar. Ke kegiatan belajarnya. Nah, pada kegiatan belajar di sini terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada aktivitas pembelajaran yang dimana sesuai dengan sintak-sintak dari yang sesuai dari aturan-aturan di Discovery Learning. Ada materi singkatnya, kemudian stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Dan kemudian di akhir ada quiz. Nah, pada tujuan pembelajaran di sini, yaitu di sini diminta siswa mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, tradisional dan modern. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Nah, pada aktivitas pembelajaran di sini ada materi singkatnya, di mana materi singkatnya dijelaskan tentang bioteknologi, kemudian dijelaskan juga sejak kapan bioteknologi ini berkembang, sampai kepada bioteknologi berkaitan dengan ethnoscience, yaitu pada TAPE. Nah, pada bagian stimulation, di sini siswa diberi rangsangan seperti diberi pengetahuan tentang gambar yang ditampilkan pada KPD ini, gambar-gambar bioteknologi yang makanan yang difermentasi, ada tapai, kemudian ada tempe, ada kedelai, yogurt, mentega, dan lain sebagainya. Nah, di sini siswa diberi rangsangan seperti misalnya, Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kekayaan alam yang berlimpah, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun bakteri. Kekayaan alam tersebut banyak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk membuat berbagai olahan makanan. Nah, gambar di bawah ini contoh berbagai produk makanan olahan yang memanfaatkan hasil alam dengan bantuan mikroorganisme. Nah, bagaimana peran mikroorganisme dalam pembuatan produk-produk bahan makanan tersebut? Nah, seperti itu. Kemudian siswa disuruh buat pertanyaan. Di sini ada problem statement, di mana siswa diminta untuk mengajukan 3 pertanyaan dari gambar yang telah diamati oleh siswa. Lanjut.
Nah, kemudian siswa juga diberi kolom untuk sebagai dugaan jawaban yang siswa ketahui, jawaban awal siswa. Kemudian masuk kepada data collection. Di sini siswa diminta untuk melakukan praktikum, di mana praktikum itu membuat tapai dari berbagai jenis bahan. Kemudian siswa menulis data pengamatan pembuatan tapainya pada tabel. Nah, masuk kepada data processing. Di sini siswa diminta untuk berdiskusi secara berkelompok. Di mana diskusi di sini siswa diberikan pertanyaan. Di mana terdapat 4 pertanyaan, yaitu mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi, kemudian mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin, dan lain sebagainya. Kemudian siswa diberi di sini juga disediakan kolom jawaban. Nah, masuk kepada tahapan verification. Di sini siswa diminta setelah melakukan kegiatan, siswa diminta untuk membandingkan hasil pada data collection dan jawaban pertanyaan pada data processing dengan literatur. Nah, di situ apakah sudah sesuai dengan jawaban literatur? Nah, jika terdapat perbedaan, maka siswa diminta untuk menulis apa letak perbedaan tersebut. Kemudian masuk kepada generalization atau kesimpulan. Nah, di sini siswa diminta untuk menyimpulkan dari hasil percobaannya. Kemudian masuk kepada kuis. Di sini terdapat 1 pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan pada LKPD. Kemudian pada tahap akhir di sini siswa diminta untuk menjawab pada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini tujuannya untuk mengingat kembali pengetahuan siswa, mengukur seberapa paham siswa tentang materi tersebut. Mungkin sekian pembahasan tentang LKPD. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video. Silakan teman-teman untuk menyaksikan video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Udah matiin. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 Etnosains yang beranggotakan yaitu Siti Romlah, Tasya Islamaiken, Rere, Putri Reoni, dan ulang lagi guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 Etnosains yaitu akan membahas tentang modul IPA, yaitu materi lapisan bumi dan bencana alam, yaitu dosen pengampu Dr. Aulia Azhar, MSI. Baiklah,
kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Romlah dengan NIM 20231137, lalu ada Suci Oktavrini NIM 20231139, dan saya sendiri Tasya Islamaiken NIM 20231141, lalu ada Putri Riuni dengan NIM 20231141. Next. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang modul akan dijelaskan oleh Suci Oktavrini. Kepada Suci Oktavrini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, apa itu modul? Modul merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Modul juga merupakan media pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Next. Next. Nah, fungsi modul pembelajaran diantaranya, yang pertama, pengganti tenaga pengajar, kedua, bahan ajar mandiri, yang ketiga, alat evaluasi, dan yang keempat, bahan rujukan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai modul IPA yang kami ambil, yaitu modul IPA SMP kelas 7 semester 2, materinya yaitu lapisan bumi dan bencana alam. Di dalam modul ini kami membahas beberapa materi yang kompetensi dasarnya yaitu 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Lalu selanjutnya yaitu KD 4.10 mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Lalu selanjutnya yaitu KD 3.11 menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Lalu selanjutnya yaitu KD 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Baik, itulah sekian dari keterangan modul IPA SMP. Untuk materi selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan modul akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kelebihan dari modul. Nah, adapun kelebihannya yang pertama yaitu siswa memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajari. Yang ketiga, siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya, sehingga memberikan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, membangun motivasi bagi siswa karena saat mempelajari secara mandiri pada modul pembelajaran, siswa dapat mengetahui lebih. Yang terakhir yaitu terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan dari buku bahan ajar dan tentu saja lebih berdaya guna. Next. Adapun kekurangan dari modul yang pertama yaitu modul pembelajaran kurang efektif digunakan untuk pembelajaran mandiri, sehingga di mana siswa tanpa pengawasan. Dari segi organisasi, kegiatan belajar pun kurang baik. Yang kedua, masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri menggunakan modul atau tidak.
Yang ketiga, dibutuhkannya tim atau orang tambahan, yaitu fasilitator sebagai pengawas sekedar untuk memantau proses belajar secara mandiri menggunakan modul pembelajaran yang ada. Dan kekurangan yang terakhir yaitu dari segi biaya, di mana memakan banyak sekali biaya uang atau dana karena harus membeli modul. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Riuni. Kepada Putri Riuni dipersilahkan. Baik, sepertinya Putri Riuni terkendala jaringan. Langsung saja masuk hubungan lapisan bumi dan bencana alam dengan etnoscience. Materi lapisan bumi dan bencana alam membahas tentang pengetahuan yang ada di bumi beserta alamnya. Selain itu, materi ini dapat menjadi pengetahuan di suatu masyarakat yang merupakan etnoscience untuk dikaji yang dapat menjadi jembatan untuk menuju IPA yang formal sebagai kajian pembelajaran di sekolah. Lalu selanjutnya yaitu dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia juga mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satunya yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Dalam menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Hingga saat ini tradisi tersebut masih dipegang. Next. Baiklah, di sini kami akan menampilkan modul yang telah kelompok kami buat. Bisa diklik linknya. Baik, selanjutnya yaitu tentang modul lapisan bumi dan bencana alam akan dijelaskan oleh Putri Riuni. Kepada Putri Riuni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Maaf sebelumnya kepada teman-teman, izin mematikan kamera. Di sini saya akan menjelaskan modul dari kelompok 7. Kelompok 7 Science, yaitu kami mengambil tema yaitu lapisan bumi dan bencana alam. Nah, di sini kami menggunakan flipbook HTML5, yaitu dengan menggunakan nanti pembagiannya nanti kepada siswa, yaitu menggunakan link. Nanti link ini bisa dibagikan kepada siswa, nantinya kita sebagai pendidik nantinya. Nah, di sini karena kami mengambil lapisan bumi dan bencana alam, unggulnya di sini bahwasanya adanya terlihat langsung nampak bahwasanya bagaimana bumi secara nyata, yaitu nampak kasat nyata, yaitu dengan salah satu bencananya yaitu adalah kami ambil di sini ada gempa bumi dan tsunami. Nah, terlihat juga di sini
sebagai apresiasi awal untuk kepada siswa di dalam modul ini ada bagian apa, kenapa, bagaimana. Nah, disinilah memancing siswa untuk berpikir terlebih dahulu terkait modul tersebut. Nah, jadi di sini kami mengambil tema lapisan bumi dan bencana alam. Mungkin bisa di next lanjut, Sid. Nah, di sini ini sebenarnya ini adalah bagian lapisan buku sama dengan yang dibikin oleh Siva Salim tadi, yaitu dengan flipbook juga. Nah, ini bedanya kami membuat yaitu modul. Nah, jadi bagian kiri modul, bagian kiri lembaran kiri itu ada kompetensi dasar untuk mengenalkan kepada siswa bagaimana kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran lapisan bumi dan bencana ini. Nah, terlihat juga materi pada lembar kanannya yaitu sejarah awal tentang lapisan bumi. Next mungkin sih. Next slide-nya. Nah, ini juga tentang bagaimana apa saja komponen pada lapisan bumi. Nah, yaitu ada lapisan kulit bumi, inti bumi, mantel bumi, dan bagian kanannya juga ada penjelasan lebih lanjut tentang tentang lapisan bumi, yaitu badannya permukaan bumi atau geosfer. Teman-teman juga bisa lihat langsung bagaimana materi-materi yang ada terdapat dalam lapisan bumi ini, dan juga bisa langsung diterangkan, mungkin nanti bisa digunakan untuk mengajar nantinya. Mungkin bisa di slide sini. Nah, ini unggulnya modul ini banyaknya gambar sehingga siswa tidak hanya terfokus pada materi saja, tetapi juga adanya gambar-gambar interaktif sehingga tidak membuat bosan pada siswanya nanti dalam pembelajaran. Nah, di sini bagian kanan, yaitu pada bagian kuning itu kami memberikan sedikit kayak informasi kayak sudut pojok baca gitu. Jadi itu tuh informasi umum tentang bagaimana fenomena alam yang ada di dunia nyata, bagaimana fenomena alam itu terjadi gitu, tidak hanya dalam pembelajaran saja, bahwasanya di kehidupan nyata itu juga ada. Jadi kami memasukkan tambahan terkait hal itu. Bisa di slide selanjutnya sih. Nah, ini juga ada fenomena-fenomena yang bisa terlihat langsung oleh kasat mata. Jadi di sini modulnya ini tidak hanya tertera pada gambar animasi saja, tetapi ada gambar nyatanya langsung. Lanjut sih. Nah, di sini juga ada kami di sini karena mengambilkan kami nanti juga karena kita juga berkaitan dengan etnosains dan kami juga mengambil tema video vlog itu dalam bentuk seni budaya. Nah, jadi kami sedikit menampilkan sedikit informasi juga ke dalam modul ini, yaitu pada bagian kuning itu bahwasanya Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu di Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang. Nah, kami juga masukkan di sana identik dari modul ini, yaitu informasi-informasi tambahannya itu tidak hanya dari informasi dari dunia nyata saja, tetapi dari Sumatera Barat, kota kita, Kota Padang, itu juga kami masukkan di sini sehingga terlihat bahwasannya interaktif. Kan siswa itu lebih terinteraktif ketika hal yang dia tahu itu hal yang dia nampak itu tahu gitu, misalnya tuh dia kenal jadi dia tuh pengen tahu lagi gitu kan. Sumatera Barat dia tahu dia tempat tinggal dia, jadi dia tuh karena terlihat dari Sumatera Barat dia lebih interaktif untuk belajar. Jadi kami menampilkan informasi-informasi tambahan juga tentang terkait Sumatera Barat. Selanjutnya sih. Nah,
ini juga bagaimana mitigasi bencana. Nah, mungkin bisa juga nanti langsung dijelaskan juga tentang vlog kami itu. Jadi vlog kami itu tentang ada shelter untuk kan ada tuh kalau kita ke apa namanya? Kalau kita ke Taplau, jadi kan ada kita lewat shelter namanya. Kalau shelter itu kan kalau ada tsunami kan kita bisa naik ke atas gedungnya, gedung-gedung tinggi yang bisa kita menyelamatkan diri di sana. Nah, di sanalah salah satu mitigasi bencana. Nah, di sini salah satunya mitigasi bencana gunung meletus. Nah, dan nanti di slide selanjutnya sih, kalau nggak salah di slide selanjutnya juga ada mitigasi tsunami, gempa bumi. Nah, di sana juga kami masukkan tentang mitigasi bencana. Jadi, kami itu langsung kami sambungkan antara modul etnosainsnya, masuk ke dalamnya bagaimana interaktif ke etnosains vlognya. Nah, di sana jadi kami berhubung-hubungan. Jadi, semuanya lengkap di modul dan juga lengkap di vlognya gitu. Nah, di sini kami juga ada menampilkan video langsung ke YouTube-nya, jadi nanti bisa juga diklik langsung oleh siswanya. Slide lanjutnya sih. Nah, ini mitigasi sebelah kanan itu adalah mitigasi bencana gempa bumi. Yang selanjutnya sih. Nah, ini ada juga kalau bagian kiri, gambar kiri juga ada tuh mitigasi bencana banjir. Jadi siswa tidak hanya dituntut untuk belajar di sini, belajar materi, tetapi juga bagaimana belajar secara dunia nyatanya, bahwasanya kan ini lapisan bumi dan bencana alam ini kan termasuk bab-bab akhir dalam pembelajaran semester akhir, semester genap terakhir kan. Nah, jadi siswa sudah sibuk belajar dari awal, materi-materi terfokus pada materi saja, tetapi tidak terfokus pada dunia nyatanya. Jadi kami memasukkan bagaimana sangkut pautnya ke dunia nyata. Nah, jadi juga ada kami masukkan di sini terkait KD tadi, yaitu adanya KD lapisan tata surya. Nah, jadi kami juga memasukkan tata surya di sini. Nah, kayak gini, tahukah kamu? Jadi kami masukkan tahukah kamu ini untuk menambah interaktif siswanya. Lanjut, Cid. Nah, ini. Jadi gambar tidak hanya terfokus pada materi saja, gambar-gambar juga banyak. Lanjutnya sih. Nah, ini tadi sih yang kiri sih. Nah, ini kan kalau anak-anak sekarang tuh dia tuh seneng tuh kalau misalnya pembelajarannya itu kayak ada yang mereka kayak komet atau meteor jatuh, kan itu tuh bikin mereka menambah semangat belajar mereka. Apa tuh komet jatuh? Jadi tidak hanya kayak kembali lagi tidak hanya terfokus pada materi, jadi ada tambahan-tambahan tahukah kamu tadi atau informasi tambahan pojok baca, itu membuat itu tuh pelajaran juga bagi kita, bagaimana kita nantinya membuat media pembelajaran itu tidak hanya monoton pada materi saja, tetapi juga pada kita juga memikirkan bagaimana siswa itu nyaman dengan media yang kita buat nanti. Jadi seperti misalnya ini meteor jatuh atau bagaimana, itu tuh kan membuat pembelajaran siswa itu lebih interaktif. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Riuni. Untuk penjelasan tentang video sudah dijelaskan juga oleh Putri Riuni tadi. Dikarenakan adanya kendala dalam menampilkan video, kami akan mengirim video vlognya dalam bentuk Google Drive. Baik, sekian. Terima kasih presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada salah kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.